Terima kasih sudah mengklik video ini. Yuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Rusni nggak ketinggalan video lainnya. Nah mungkin Sobat Rusni ada yang sudah menikah nih dok ya, namun masih belum punya anak nih. Untuk saat melakukan pemeriksaannya nih dok, harus datang sama pasangannya atau boleh satu-satu nih dok? Halo Sobat Rusni, Sobat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ridwan Syah Maulana Azhar dalam acara Ngopi, Ngobrol Pagi bareng dokter spesialis Rumah Sakit Pelni. Baik Sobat Rusni, memiliki seorang anak merupakan impian dan harapan bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Bahkan proses kehamilan pun menjadi suatu anugerah bagi setiap perempuan. Lalu bagaimana jika seseorang mengalami gangguan pada sistem reproduksi seperti adanya mioma atau kista? Nah, langsung saja yuk kita tanya bareng narasumber kita yang sudah hadir. Ada Dr. Dian Hari Kurniawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo, apa kabar dok? Baik, kabar. Gimana kabar Mas Ridwan? Alhamdulillah baik, luar biasa dok. Yeah. Dok, sesuai dengan tema kita pada hari ini mengenai program hamil pada penderita mioma dan kista. Yeah. Namun sebelumnya boleh dijelaskan dulu nggak dok, apa itu mioma dan apa itu kista? Ya, selamat pagi Sobat Rusni. Seperti tadi yang sudah Mas Ridwan jelaskan ya, memang pasangan itu kalau sudah menikah pasti targetnya selain berumah tangga juga ingin ada momongan ya. Apalagi kalau udah usianya lanjut atau kadang-kadang mertuanya, tetangganya, saudara juga nanya. Nah, kadang-kadang yang menjadi penghalang untuk suatu pasangan mendapatkan momongan yaitu ada penyakit di gangguan reproduksi. Yang cukup sering kita temui di masyarakat adalah mioma dan kista. Lantas apa itu mioma dan kista? Ya, mioma kalau kita lihat dari kata-katanya mio dan oma. Jadi mioma itu adalah tumor jinak atau benjolan dari otot rahim. Sedangkan kalau kista, ya kista itu mudahnya Mas Ridwan kita bisa bayangkan suatu kantung ya berisi cairan, itu adalah kista. Kalau mioma letaknya di dalam rahim, di mana itu akan menjadi tempat nempelnya janin dan perkembangan janin. Tetapi kalau kista itu adanya kantung yang tidak normal berisi cairan yang letaknya di indung telur atau di ovarium. Nah, di mana ovarium itu adalah organ penghasil sel telur. Jadi kalau ada kista mungkin ada gangguan dalam hal menghasilkan sel telur. Jadi dari lokasinya juga udah berbeda. Lokasinya ya, beda, mioma di rahim, kista di indung telur. Oke. Ya. Tadi mioma itu berbentuk benjolan ya dok ya? Mioma benjolan. Kalau Ya. kista Kantung isi cairan. Oke. Ya. Nah untuk penyebabnya itu sendiri dok, sebetulnya itu dari pola hidup bisa nggak sih dok? Atau dari genetika atau lain-lainnya dok? Iya betul Mas Ridwan. Kadang pasien tuh sering nanya ke kita ya, apa ini penyebabnya dok? Apa penyebabnya? Untuk mioma, kalau kita baca kepustakaan, memang tidak ada sebab khusus, tetapi memang tadi Mas Ridwan sudah sebutkan ada sifat bawaan atau sifat genetik. Jadi ada orang-orang yang memang condong mudah tumbuh miom pada dirinya. Tetapi kalau orang tidak punya sifat bawaan itu juga ada orang yang tidak mudah tumbuh miom. Jadi yang utamanya adalah bawaannya. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Ya, mioma itu adalah penyakit yang dipengaruhi oleh hormon estrogen namanya. Jadi hormon perempuan lah, hormon estrogen. Jadi kalau pada perempuan ini kadar estrogennya cukup tinggi ya, atau dia terpapar estrogen yang cukup tinggi, maka akan lebih mudah tumbuhnya miom dibandingkan dengan orang yang tidak terpapar estrogen. Sedangkan kalau kista itu juga sama ya. Kalau kita bicara kista, kita bagi dulu ada kista yang sifatnya jinak dan kista yang sifatnya ganas. Dalam hal ini kita bicarakan sifat jinak pada kista. Ya, seperti banyak model kista seperti kista endometriosis, kista dermoid. Itu pun juga penyebabnya relatif mirip seperti miom. Ada faktor genetik, bawaan atau bakat orang ini tumbuh kista, dan juga faktor paparan hormon estrogen yang tinggi yang memudahkan tumbuhnya kista seperti kista endometriosis. Oke. Nah, prevalensinya itu sendiri lebih banyak yang mana dok?
yang turunan atau yang akibat hormon itu? Prevalensi tentu utamanya memang faktor bawaan ya, faktor genetik. Tetapi kalau dipicu dengan tingginya estrogen, maka jadilah itu si mioma atau kista. Oke, jadi kemungkinannya mungkin lebih besar ya dok kalau ada turunan, apalagi hormon itu sendiri ya? Iya. Oke. Nah dok, untuk mencegah nih dok, untuk mencegah perburukan, dok, pastinya kita harus mengetahui gejala awalnya dulu nih dok. Betul. Nah, gejala awalnya apa aja sih dok yang bisa kita kenali? Iya, memang kalau kita lihat organ, kita bicara miom ya, kalau kita lihat organ rahim, itu kita bayangkan seperti buah alpukat ya. Misalnya buah alpukat itu, jadi ada dinding rahimnya, kemudian ada rongga atau ruang di tengah rahimnya, ya, tempat nempelnya janin atau embrio. Nah, miom itu ada yang tumbuhnya condong ke dalam rongga rahim, ya, namanya submukosum jenisnya. Atau miom itu tidak di rongga rahim, tapi dia tumbuh di otot rahimnya sendiri, yang namanya intramural. Atau miomnya itu tumbuh keluar bertangkai dari rahim ke rongga perut, namanya subserosum. Ya. Nah, kalau misalnya miomnya tipe yang submukosum, yang ke rongga rahim, tentu keluhan yang timbul umumnya ada gangguan haid, kemudian haidnya itu banyak volumenya. Misalnya biasa Sobat Rusni katakanlah ganti pembalut 3-4 kali per hari, tapi dengan adanya miom submukosum ini, dia ganti pembalutnya bisa lebih banyak, bisa 5-6 kali. Ya, jadi itu gejalanya yang sering timbul. Tapi kalau miomnya tumbuh di dinding rahim dan cukup besar, biasanya mulai rasa tidak nyaman di perut atau terasa ada benjolan di perut. Nah, itu gejala miom, Kalau kista, nah kista ini karena tumbuhnya di indung telur, kadang-kadang dia kalau ukurannya tidak terlalu besar, dia tidak menimbulkan gejala. Kadang-kadang tidak sengaja ketemu pada saat kita USG atau kita medical check up, atau pasien datang saat katakanlah kontrol hamil atau periksa pap smear dan lainnya, kita USG, oh ternyata ada kista. Kalau ukurannya belum terlalu besar, dia tidak memberikan gejala yang khusus. Tetapi khusus Sobat Rusni, pada kista yang jenisnya endometriosis, ya, kista tipe endometriosis, dia sering memberi gejala nyeri haid. Jadi hati-hati Sobat Rusni, teman-teman ya, kalau misalnya ada saudaranya, istrinya, kemudian teman yang perempuan, kalau nyeri haid, ya utamanya pada hari-hari awal haid, dan nyerinya cukup berat, nah sebaiknya diperiksa, mungkin ada kista endometriosis, gitu. Jadi mudah dikenalnya itu dari saat haidnya dok? Untuk untuk kista endometriosis, iya, saat nyeri haid. Oke, tapi mengganggu siklus tidak dok? Tidak, kalau kista tidak mengganggu siklus, tapi dia nyeri. Tapi kalau miom tipe submukosum, dia mengganggu volume darahnya bisa banyak, atau ada keluar darah di luar siklus haid. Nah dok, ketika seseorang dok didiagnosis adanya mioma atau adanya kista, nah hal pertama yang harus dilakukan biasanya, pemeriksaan lanjutannya itu biasanya apa aja dok? Ya, mudahnya sih biasanya kita mendeteksi dengan USG saja ya. Jadi dengan USG transvaginal ya, mungkin Sobat Rusni nih, kok USG lewat vaginal nih dokter kandungannya ya. Memang kalau organ-organ kandungan non hamil, standarnya kita lakukan USG transvaginal ya. Tapi kalau Sobat Rusni yang belum menikah ya, itu tentu kita tidak kerjakan transvaginal. Kita bisa kerjakan lewat perut atau lewat rektum atau anus. Nah, kalau kita dapatkan gambaran miom dari USG transvaginal ataupun kista, ya tentu Mas Ridwan kembali ke keluhan pasien. Jadi kembali ke keluhan pasien. Kalau gejalanya mengganggu, misalnya pendarahan haidnya cukup banyak, itu miomnya mungkin sarannya perlu diangkat. Atau kalau kistanya ukurannya cukup besar, katakanlah di atas 4 cm, biasa kita informasikan kepada pasien perlu diangkat. Atau kalau nyeri haidnya yang cukup hebat dan tidak teratasi dengan obat, nah itu juga menjadi indikasi diangkatnya kista gitu. Oke, jadi tergantung miom dan kistanya itu lagi ya dok ya? Tergantung gejala dan ukurannya. Biasanya sih itu. Oke. Nah dok, mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan nih sama Sobat Rusni, yang apabila yang tadi udah ngedengar dokter nih mengenai gejala-gejala yang mungkin muncul nih dok ya jika terdapat miom atau kista. Nah, apakah
dengan adanya mioma atau kista ini bisa menghalangi proses kehamilan, Dok? Ya, pertanyaan yang penting sekali nih Sobat Rusni, apakah miom kista menghalangi kehamilan? Yang pertama, kita bayangkan ya, kembali ke buah alpukat tadi. Ya, Mbak. Itu ada ruang di tengahnya, Ya. di situ tempat nempelnya embrio. Ya. Ternyata kalau ada miom, berarti di ruang itu terisi sesuatu yang tidak normal, ada miom, katakanlah gitu, ada benjolan ya. Jadi embrio satu buat penempelannya susah. Ya, jadi kalau ada miom submukosum atau miom yang menjorok ke rongga rahim, tentu itu mengganggu kesuburan ya. Satu, spermanya jadi susah berenangnya ke saluran telur. Kedua, kalaupun terjadi pembuahan dan ada embrio mau nempelnya juga susah. Karena bayangin aja misalnya ada ladang atau sawah gitu, tapi tanahnya penuh dengan batunya gitu, ada batunya besar, jadi embrionya nggak bisa nempel. Ya, jadi untuk miom submukosum memang secara kepustakaan mengganggu kesuburan. Ya. Yang kedua, kalau ada kista, nah ini juga balik lagi ke cerita tadi, kista itu kan lokasinya di indung telur. Indung telur itu ibarat pabrik bikin telur, ya. Jadi dia tiap bulan produksi telur satu nih Sobat Rusni. Nah, di situ ditimpa sama kantung yang besar berisi cairan yang berat ya, kista. Jadi satu, mengganggu dia, mengganggu secara anatomi, mengganggu secara anatomi, mungkin untuk produksi penghasilan telurnya terganggu. Yang kedua, kista juga membuat lingkungan di sekitar itu menjadi tidak sehat atau toksik, ya, atau lingkungannya tidak sehat. Jadi walaupun telurnya itu produksi, nanti bisa telurnya rusak, ya. Atau sperma yang mencapai ke daerah situ, spermanya rusak, ya. Atau bahkan produksi telurnya sendiri terganggu, ya. Atau pada kista endometriosis dia pun mempercepat penurunan cadangan sel telur, ya. Jadi kista ini mengganggu juga. Kalau miom yang tipe submukosum yang mengganggu. Jadi masing-masing bisa mengganggu ya, Dok ya? Iya, mengganggu. Nah, untuk jika miomanya udah besar, Dok, atau mungkin kistanya sudah besar, ada tindakan khusus ya, Dok, untuk misalnya pengangkatan atau sebagainya gitu? Iya, betul. Memang ini juga kadang pasien juga dilema ya, begitu kita jelaskan ukuran yang besar, kemudian kita sarankan operasi, kita juga mengerti ya, pasien tuh takut juga kalau operasi. Kalau bisa obat-obatan dulu lah yang diutamakan ya. Tetapi memang betul Mas Ridwan ya, kalau kita ketemu miom ya, katakanlah ukurannya tuh 2 cm ke atas ya. Rongga rahim itu sempit sekali memang. Dia rongga yang tertutup sebenarnya. Ya, dengan ada miom 2 cm dan pasangan ini menginginkan kehamilan, itu menjadi susah kalau miomnya nggak diangkat. Jadi sarannya memang diangkat ya. Bagaimana cara pengangkatan mioma, Dok? Ya, pengangkatan mioma yang tipe submukosum ya, yang tipe menjorok ke rongga rahim, ada tindakan namanya histeroskopi ya, histeroskopi operatif ya. Kita bisa mudahnya seperti memangkas atau mencukur mioma itu. Jadi miomanya itu bisa dikrok gitu, lama-lama habis ya. Tapi kalau miomnya bukan tipe yang submukosum, memang rahimnya itu membesar karena ada miom, ya kita bisa kerjakan tindakan operasi pengangkatan miom dengan lewat perut. Apakah itu laparoskopi, yang sekarang juga di PLNI ada tindakannya seperti teropong rahim, ya, atau kita kerjakan sayatan biasa atau laparotomi. Bayangkan Sobat Rusni seperti operasi sesar, ya, jadi ada sayatan di perut. Itu ada dua pilihan pendekatan operasi. Kalau pada kista sendiri, memang di pendekatan yang sekarang direkomendasikan adalah laparoskopi, ya, dan kami juga di Rumah Sakit PLNI sudah tim dari Opjin mengerjakan laparoskopi ginekologi, ya. Tapi kalau ukurannya memang cukup besar, ya, kemudian diduga akan sulit melalui laparoskopi, bisa juga tindakan per laparotomi atau bedah perut. Intinya penyakitnya diangkat, ya, diharapkan dengan penyakit diangkat, situasi atau organ reproduksi kembali menjadi normal dan pasangan yang mendambakan kehamilan ini bisa segera mendapatkan kehamilan. Oke, jadi tindakan itu kembali lagi tergantung si besarnya atau tipe dari miom atau kista. Iya, betul, betul Mas Ridwan. Nah, tadi sedikit dimention nih, Dok, mengenai tindakan laparoskopi. Mungkin Sobat Rusni ada yang belum tahu nih, Dok, mengenai tindakan laparoskopi itu apa? Jadi Sobat Rusni, tindakan laparoskopi ya, ini berbeda dengan laparotomi, ini istilahnya susah. Jadi kalau operasi yang mungkin dibayangkan oleh rekan-rekan ya, Sobat Rusni, itu operasi pasti pembedahan perut. Perutnya pasti disayat dengan pisau.
kemudian dokter melihat bagian mana yang berpenyakit, penyakitnya diangkat, perutnya ditutup kembali, dijahit ya, itu prosedur laparotomi. Tetapi memang sekarang kasus-kasus ginekologi atau kandungan yang jinak ya, kita pendekatannya per laparoskopi. Seperti apa sih itu dok? Ya, seperti laparoskopi itu seperti apa? Jadi nanti Sobat Rusni akan dibuat sayatan ya, mungkin sekitar 1 cm saja, 1 cm saja, yaitu di pusar. Kemudian nanti masuk alat seperti teropong yang ujungnya ada kameranya. Jadi dengan alat itu aja kita bisa lihat situasi organ dalam kandungannya ya. Kemudian bagaimana tindakannya dok? Itu kan satu untuk kameranya ya, dengan lampu dan kamera. Nanti akan dibuat lagi sayatan kira-kira 6 mili, ini lebih kecil lagi bahkan ya, itu di sisi kanan dan sisi kiri perut. Kalau perlu di sisi tengah perut. Jadi ada 3 titik sayatan di perut. Nanti disitulah alatnya masuk ya, seperti gunting, kemudian penjepit, kemudian pembakar, kemudian menjahit juga bisa. Nah, jadi tindakan itu sekarang yang lazim dikerjakan di dunia kedokteran ini, yang laparoskopi ginekologi. Laparoskopi ginekologi ya, dok. Oke. Keuntungannya itu sendiri apa sih dok dibandingkan betul. pembedahan konvensional lain gitu dok? Betul, apa sih keuntungannya sebenarnya dok? Iya. Kok ribet banget kayaknya ya. Iya. Yang pertama keuntungannya, Sobat Rusni sekalian ya, dia masa rawat rumah sakitnya lebih singkat. Ya, jadi biasanya kalau pembedahan itu karena lebar bisa 10-14 cm, itu kita harus observasi dulu di rumah sakit ya, mungkin 2 hari, maksimal 3 hari, dilihat lukanya gitu ya. Tapi kalau pada sayatan yang laparoskopi yang kecil itu, masa rawat rumah sakitnya lebih singkat, mungkin 1 hari, maksimal 2 hari. Kemudian nyeri pasca operasi. Nah, ini juga menjadi perhatian penting nih Sobat Rusni, kan pasti, aduh kalau habis operasi, saya mau langsung kerja nih dok ya, atau saya lagi ada kegiatan yang lain. Nah, nyeri pasca operasi pada laparoskopi itu jauh lebih minimal ya. Penggunaan obat nyeri juga sangat minimal. Yang ketiga mungkin yang diperhatikan estetika ya. Banyak juga pasien kita, Sobat Rusni sekalian, aduh saya nggak mau deh dok, ada bekas luka di perut ya. Apalagi yang iya, penting ya. Apalagi yang bakat keloid. Jadi ada pasien itu juga bakat keloid ya, nggak mau ada sayatan, ada luka. Kalau luka dikit aja dia nanti munjung atau tumbuh gitu. Nah, itu dengan laparoskopi hal itu bisa minimal. Yang terakhir mungkin saya mau menjelaskan sedikit, dengan laparoskopi itu pembesaran organnya jadi jelas di layar. Jadi penyakit-penyakit yang ukurannya kecil itu bisa tampak dan bisa lebih bersih dibanding dengan laparotomi yang kita lihat pakai mata gitu. Oke, jadi keuntungannya lebih banyak ya dok ya? Iya, keuntungannya lebih banyak. Mioma biasanya akan terlihat lebih besar, pembesaran lebih besar, batas-batasnya lebih jelas, jadi lebih bersih lah operasi. Nah dok, misalnya nih, seseorang udah dilakukan tindakan laparoskopi ini untuk pengangkatan mioma ataupun kistanya. Nah, kapan sih bisa melakukan program kehamilan? Ya betul. Ini juga pertanyaan yang menarik nih Sobat Rusni ya. Jadi kalau saya habis operasi, kapan saya bisa hamil dok ya? Kalau mioma, kita bayangkan rahim tadi, Sobat Rusni, itu dilakukan sayatan ya, kemudian miomnya diangkat, lalu rahimnya bisa dijahit kembali atau tidak. Jadi rahimnya itu perlu waktu untuk penyembuhan dulu ya. Kalau lagi penyembuhan tiba-tiba ada kehamilan, agak bahaya ya, rahimnya bisa penyembuhannya belum sempurna lah ya, terjadi keguguran atau terjadi luka pada rahim. Jadi kita sarankan biasanya tuh 3 bulan penyembuhan sempurna pada organ rahim, setelah itu silakan hamil. Tetapi beda kasus kalau kista ya. Kalau kista, setelah pengangkatan kista Sobat Rusni memang disarankan untuk segera hamil saja. Jangan ditunda ya, karena itu tidak ada hubungan dengan tumbuhnya janin nanti di rahim. Yang kedua, kita takutkan kalau kista, kalau Sobat Rusni terlalu lama ya, kista endometriosis contohnya yang paling sering saja, itu angka kekambuhan juga tinggi ya. Jadi habis operasi angkat kista sering kita jumpai pada endometriosis ya, itu 6 bulan 8 bulan itu kadang-kadang muncul kembali kistanya. Memang ada strateginya sih buat mencegah kekambuhan, tetapi kalau pasangan dan Sobat Rusni ingin segera hamil, disarankan untuk secepat mungkin setelah operasi kista diupayakan kehamilan ya, baik dengan teknologi atau yang lainnya. Jadi intinya masih bisa hamil ya dok ya? Iya, karena goalnya kan kita supaya hamil. Ini pengangkatan miom, pengangkatan kista sebagai bagian dari pengobatan supaya bisa hamil, targetnya antara lain itu. Oke, jadi Sobat Rusni jangan khawatir ya dok ya? Jadi setelah pengangkatan insya Allah masih bisa melakukan program kehamilan tergantung tadi jenis kista dan miomnya. Nanti kita sedikit disinggung mengenai
pencegahan terjadinya kekambuhannya apa Betul. sih, Dok? Ya, jadi karena kita tahu tadi kita udah singgung di depan, Mas Yudin udah menanyakan. Jadi penyakit-penyakit seperti kista endometriosis ini adalah penyakit yang tergantung dengan hormon perempuan, hormon estrogen. Ya, jadi pencegahan rekurensi atau pencegahan kekambuhan adalah obat-obat yang menekan hormon estrogen, antara lain ya pil hormon KB kombinasi bisa kita berikan. Kemudian suntikan untuk menekan hormon estrogen bisa diberikan 3-6 bulan. Yaitu kita bisa berikan upaya-upaya mencegah kekambuhan dari kista khususnya endometriosis. Nah, oke baik Dok. Nah, tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol Dok mengenai mioma dan kistanya nih. Nah, mungkin Sobat Rusni ada yang sudah menikah nih Dok ya, namun masih belum punya anak nih. Kapan sih Dok kita bisa memeriksakan kandungannya Dok? Ya, ini pertanyaan penting, kapan mulai ke dokter kandungan ya, Sobat Rusni. Seandainya Sobat Rusni dan pasangan sudah menikah selama 1 tahun dan juga berhubungan seksual teratur, jadi bukan yang long distance nih, suami di kota ini, istri di kota enggak ya. Suami dan istri berhubungan seksual teratur dan tidak menggunakan kontrasepsi atau tidak KB. Kalau setahun sudah berjalan dan tidak ada kehamilan juga, disitulah timing pasangan Sobat Rusni sudah mulai datang kontrol ke dokter kandungan ya. Tapi kalau usia perempuannya agak lanjut, misalnya 35 tahun ke atas, maka 6 bulan setelah menikah, hubungan seksual teratur, tidak menggunakan KB, dan tidak datang kehamilan juga, 6 bulan itulah batas untuk mulai periksa ke dokter kandungan. Untuk pasangan baru 1 tahun, untuk yang wanita 35 tahun ke atas 6 bulan ya? Iya, betul. Oke. Nah, ya. Untuk saat melakukan pemeriksaannya nih Dok, harus datang sama pasangannya atau boleh satu-satu nih Dok? Nah, ini kadang-kadang Ya. kamu dulu deh, perempuannya dulu deh, Iya, gitu iya, seringnya iya, ya. iya. Jadi perlu kita ketahui bahwa penyebab infertilitas 35-40% adalah kontribusinya faktor laki-laki, faktor sperma. Jadi untuk infertilitas maka datanglah berdua ya, konsultasi berdua suami istri, kan hamil itu kerjasama nih Iya. antara suami dan istri. Jadi datang berdua, nanti kita konsultasikan, suaminya diperiksa, istrinya pun juga diperiksa. Oke, jadi nggak boleh sendiri-sendiri ya? Jangan. Apalagi tinggal serumah ya bareng-bareng. Iya. Nah baik Dok, sebelum ditutup nih Dok, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Dok sama Sobat Rusni, mungkin pasangan baru nih Dok Ya, dengan program kami. baik. Mungkin secara singkat saja untuk pasangan baru Sobat Rusni ya, maka pingin momongan tentunya, maka jaga gaya hidup sehat ya, kemudian berhubungan seksual secara teratur ya, 2-3 kali seminggu, tidak menggunakan KB, tetapi juga harus diperhatikan batasan waktunya. Kalau sudah setahun tidak ada kehamilan, tidak kunjung datang kehamilannya, maka periksakan ke dokter kandungan. Dan memang sebaiknya datang berdua ya, karena ini upaya kerjasama ya, jadi datang berdua. Mungkin itu aja pesan terakhir. Baik, terima kasih Dokter ya. Sama-sama Mas Ridwan ya. Sampai jumpa nanti di ngopi selanjutnya ya Dok. Oke, siap ya. Baik, untuk Sobat Rusni yang ingin melakukan program kehamilan, pemeriksaan kandungan, atau memiliki masalah kesuburan, bisa berkonsultasi langsung dengan Dr. Ian dan Dr. Muharam di Poliklinik Heritage di Rumah Sakit Pelni setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 4 sore. Dan untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box, dan Sobat Rusni juga bisa follow akun Instagram kami di RS Pelni, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara Ngopi Rumah Sakit Pelni selanjutnya. Terima kasih Dokter Ian. Ya, sama-sama Mas Ridwan. Salam sehat. Salam sehat.